Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa Perang Thaif. Pengepungan Thaif yang terjadi pada bulan Syawal tahun ke-8 Hijriah atau 630 Masehi sebenarnya merupakan kepanjangan dari Perang Hunain yang dimenangkan oleh kaum muslimin. Namun setelah memukul mundur pasukan tentara Hawazin dan Saqif dalam Perang Hunain, pasukan tentara muslim terus mengejar mereka hingga ke Thaif. Mayoritas pasukan musuh masuk ke Thaif bersama komandan tertinggi mereka, Malik bin Auf An-Nasri. Rasulullah meminta Khalid bin Walid berangkat lebih dulu bersama 1000 pasukan, kemudian segera menyusul. Ketika sampai di Thaif, kaum musyrikin bersembunyi di balik benteng milik Malik bin Auf dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mengepungnya. Pada awal pengepungan, pasukan musuh melancarkan serangan panah dan lemparan batu hingga ada 12 muslim yang terluka. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memindahkan markas pasukan ke daratan yang lebih tinggi dan menggunakan menjanik atau alat untuk melemparkan batu atau benda keras dalam perang untuk melemparkan batu hingga dapat menembus benteng. Sayangnya, banyak di antara kaum muslimin terbunuh karena anak panah. Beliau juga menggunakan strategi menebang banyak pohon kurma dan membakarnya, lalu diserukan, siapa yang turun dari benteng akan bebas. Mendengar seruan itu, sebanyak 23 orang dari mereka turun menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka semuanya dibebaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dijamin segala keperluan hidupnya kepada muslimin yang mampu. Sikap bijaksana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berhasil melemahkan perlawanan penduduk Thaif yang masih bertahan. Pengepungan tersebut berlangsung cukup lama dan sulit ditaklukkan karena pertahanan musuh cukup kuat. Dalam riwayat disebutkan lamanya 40 hari atau 20 hari dan 18 hari atau 15 hari. Mengurung kaum Saqif di Thaif memang membutuhkan pengorbanan yang besar. Bahkan sebanyak 12 sahabat gugur dalam perang itu, sedangkan dari musuh hanya 3 orang yang tewas. Sebenarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berniat membinasakan kaum Saqif. Justru beliau berharap orang-orang Saqif bisa ditaklukkan dan masuk Islam, sebab kaum itu adalah orang-orang cerdik dan pintar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berdoa, "Ya Allah, berilah petunjuk bagi orang-orang Saqif." Hingga akhirnya doa dan harapan Rasulullah itu tercapai. Kaum Saqif sempat mengirimkan utusannya menghadap Nabi Muhammad SAW dan menyatakan keislamannya. Setelah sekian lama mengepung Thaif, Rasulullah SAW meminta pendapat kepada Naufal bin Muawiyah Ad-Dili. Dia berkata, mereka adalah rubah di dalam lubang. Jika engkau tetap mengepung mereka, maka mereka pun tidak akan berbahaya. Selanjutnya Rasulullah SAW memerintahkan Umar bin Khattab mengumumkan kepada orang-orang jika esok hari akan pergi. Namun ada di antara mereka yang keberatan dengan rencana ini. Mereka berkata, maka kita pergi begitu saja dan tidak menaklukkannya. Rasulullah SAW menimpalinya. Kalau begitu serbulah mereka, sabdanya. Sayangnya serbuan yang mereka lakukan mengakibatkan banyak orang terluka karena benteng musuh memang cukup kuat. Maka Rasulullah SAW pun kembali berkata, insya Allah besok kita akan pergi. Kali ini perintahnya membuat pasukan muslimin senang dan Rasulullah SAW hanya bisa tersenyum. Nabi Muhammad SAW mengepung Thaif yang dikuasai suku Hawazin dan Saqif. Kedua suku tersebut pernah kalah dalam pertempuran Hunain. Warga Thaif awalnya mampu bertahan dari pengepungan itu, tetapi akhirnya kaum Bani Saqif datang ke Mekah pada bulan Ramadan tahun ke-9 Hijriah dengan menyerahkan kota Thaif sebagai tanda menyerah. Mereka pun baru masuk Islam pasca ekspedisi Tabuk. Wallahu a'lam bishawab.